Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Mapel Bahasa Indonesia di kelas 9. Perkenalkan dulu, sebelumnya saya dengan Ibu Cici mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan senang Ibu bisa bertemu kalian. Meskipun secara daring, tetapi tidak mengurangi kualitas belajar kita. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia dengan durasi 3 jam ya. Tetapi 3 jam ini bukan 3 jam per jamnya 60 menit, tetapi 3 jam setiap jamnya 40 menit. Berarti akan bertatap muka selama 120 menit. Oke. Sebelumnya kalian terima kasih sudah melakukan absensi dan ada beberapa orang sepertinya yang belum bergabung juga. Semoga di pertemuan berikutnya tidak ada kendala dan terus pembelajaran daring ini berjalan dengan lancar. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik-baik aja, dalam keadaan sehat, dan semoga kita semuanya bisa terlepas atau terhindar dari virus yang sekarang sedang mengganas di bumi kita. Semoga bangsa kita cepat pulih dari virus yang menyeramkan saat ini. Dan sebelum kita melangkah ke materi pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana abwaba rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga untuk mempelajari materi hari ini kita dibukakan pintu rahmat dan dibukakan pikiran kita, diberikan pikiran yang terang sehingga bisa menangkap pelajaran pada kesempatan ini. Anak-anakku sekalian, untuk materi pelajaran bahasa Indonesia, tentu ini adalah pertemuan pertama ya. Setelah seminggu yang lalu kita melakukan beberapa kegiatan, ya kegiatan Matsama, termasuk kemarin terakhir kegiatan Idul Adha, dan pada mulai minggu ini baru kita belajar efektif. Dan untuk materi pelajaran bahasa Indonesia, ada beberapa materi yang akan kita sampaikan di semester 1. Di antaranya bab 1 adalah materinya laporan percobaan. Nah, apa yang dimaksud dengan laporan percobaan? Dari materi laporan percobaan, kita akan mendalami beberapa hal, di antaranya pertama pengertian teks laporan percobaan, ciri-ciri laporan percobaan, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Tentu dari judul ini kita akan melakukan banyak hal, bagaimana kita melakukan laporan percobaan. Sehingga sebelum menyampaikan laporan itu, tentu kita harus sebelumnya ada melakukan sesuatu, atau melakukan pertunjukan, atau melakukan percobaan, dan kita mendapatkan data-data dari apa yang kita coba, kemudian mendapatkan hasil, dan kemudian kita nanti akan presentasikan. Materi percobaan atau materi laporan percobaan pertama yang akan kita jelaskan adalah pengertian teks laporan percobaan. Nah, dari kata laporan percobaan, tentu ini dalam pikiran kalian apa yang kalian bayangkan? Teks laporan percobaan, apa yang kalian bayangkan? Nah, pasti kalian membayangkan banyak hal, diantaranya memikirkan praktek melakukan percobaan. Ya, pasti semuanya pernah melakukan percobaan, membuat sesuatu misalnya, atau mengeksperimenkan sesuatu. Ya, misalnya membuat lampu lampion, atau membuat masakan, misalnya membuat nasi goreng, atau membuat rendang daging sapi misalnya,
atau membuat bakwan jagung manis. Nah, itu ketika kita praktekkan itu namanya percobaan. Nah, dalam percobaan itu tentu sebelumnya ada bahan, ada alat, kemudian ada cara-cara pengerjaan, kemudian ada hasil. Nah, sebelumnya juga ada tujuan. Nah, tentu dari laporan-laporan percobaan yang telah kita lakukan, banyak percobaan yang telah kita lakukan. Di antaranya tadi yang sudah Ibu sebutkan satu persatu. Pasti kalian juga di rumah sudah melakukan percobaan. Memasak inilah, memasak itulah, membuat ini, membuat itu. Tentu banyak hal yang sudah kita lakukan. Nah, pengertian teks laporan percobaan yaitu eksperimen dan merupakan teks yang berisi paparan atau data secara terperinci dari hasil praktek, pengamatan, dan penelitian. Nah, teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data. Nah, setelah mengamat, selesai melakukan percobaan atau penelitian, dan kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, ilmu psikologi, atau ilmu sosial, serta ilmu-ilmu lainnya. Ini pengertian teks laporan percobaan. Kalau diberi garis bawahi, pengertian teks laporan itu kalau disederhanakan adalah hasil eksperimen. Teks yang di dalamnya memuat dari hasil eksperimen atau dari hasil praktek pengamatan yang telah kita lakukan. Ini pengertian teks laporan percobaan secara sederhana. Baiklah, Ibu ulang. Pengertian teks laporan percobaan secara sederhana adalah laporan yang di dalamnya menyampaikan tentang hasil eksperimen atau hasil percobaan yang berupa pengamatan dan penelitian. Oke? Paham itu ya? Itu pengertian dari teks laporan percobaan. Nah, ciri-cirinya teks laporan percobaan itu apa saja? Nah, coba kita lihat ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Pertama, teks laporan percobaan biasanya di dalamnya membahas objek, realita atau fakta dan kebenaran yang dapat diuji. Ketika kalian misalnya membuat nasi goreng. Nah, dalam teks laporan itu kalian akan menceritakan objek dari apa yang telah kalian lakukan. Nah, makanya ini sangat objektif. Ciri yang berikutnya, teks laporan percobaan disusun harus berdasarkan struktur secara runtut dan sistematik. Ya, tentu dalam teks laporan itu ada strukturnya. Strukturnya seperti apa? Nanti ke depan akan kita bahas. Kemudian ciri berikutnya, teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah yang baku, jelas, kemudian komunikatif, logis, sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas atau ketaksaan ataupun kerancuan. Jadi bahasanya dalam teks laporan percobaan itu sangat jelas, sangat logis, ya, mudah dicerna, mudah dipahami, tetapi bersifat ilmiah. Tetapi tentu saja ilmiah di sini sangat logis, sangat sederhana dan sangat lugas. Kemudian ciri berikutnya, teks laporan percobaan ditulis dengan data yang lengkap sebagai pendukung laporan. Nah, nanti ada data-datanya. Ketika kalian melakukan percobaan, melakukan eksperimen, ada data-datanya. Yang dicoba itu apa, bahannya apa, alatnya apa, pengerjaannya bagaimana, itu harus lengkap. Nah,
Nah, sehingga teks laporan ini harus ditulis dengan memiliki data yang lengkap. Sehingga ketika sudah ditulis, berhak untuk dipublikasi dan orang lain bisa mengujinya, bisa mempraktekannya. Nah, sehingga harus betul-betul ini adalah eksperimen yang objektif. Datanya harus lengkap, datanya harus valid. Kemudian ciri berikutnya, teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. Nah, teks laporan percobaan dibuat menarik, ya, sehingga orang lain atau si pembaca atau siapapun bisa mengikuti, bisa tertarik, ingin juga melakukan eksperimen atau menguji eksperimen yang telah kita lakukan. Dan interaktif artinya bahasanya bahasa yang komunikatif. Ya, komunikatif itu mudah dicerna, mudah digunakan, mudah dipraktekkan juga, mudah dieksperimenkan. Dan ciri-ciri berikutnya lagi, teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Nah, dalam eksperimen, dalam teks laporan percobaan, ya, tidak ada lagi masalah yang muncul karena sudah dieksperimenkan. Ya, tidak ada masalah yang berarti sudah tuntas karena sudah dieksperimenkan. Jadi ketika membuat teks laporan percobaan adalah harus yang objektif dari fakta-fakta yang benar-benar sudah kita uji, dari fakta yang sudah benar-benar kita eksperimenkan. Yo, sudah ada bayangan bagaimana nanti kalau kalian mendapatkan tugas membuat teks laporan percobaan. Kemudian selanjutnya di dalam teks laporan percobaan ada informasi yang dimuat di dalamnya. Nah, apa saja informasinya? Ini ada yang disebut 5W1H, ya. 5W1H. Ada yang sudah tahu 5W1H? Ya, mungkin di kelas 7 sudah belajar 5W1H. Di kelas 8 juga ada 5W1H. Kalau tidak salah di materi tentang berita, unsur-unsur berita itu biasanya di dalamnya penyajian berita harus ada unsur 5W1H. Ini di dalam menulis teks laporan percobaan juga harus memuat informasi di dalamnya 5W1H. 5W1H, oke. 5W1H-nya adalah 1, W-nya apa? W-nya adalah what. W-nya adalah what. Maksudnya apa judul percobaan yang kalian buat? Apa eksperimen yang kalian lakukan? Itu what. Ya, what itu apa? What yang kedua adalah who. Pelaku percobaan. Ya, pelaku percobaan. Siapa yang melakukan percobaan? Ya, biasanya ada individu, ada juga kelompok. Itu di situ informasinya termasuk kategori who. Yang ketiga, why. Why itu mengapa. Nah, dalam struktur teks laporan percobaan, kalau ada pertanyaan why, itu akan bertanya tentang tujuan. Mengapa dilakukan percobaan? Maka akan dijawab dengan tujuan. Untuk apa dilakukan teks percobaan? Untuk apa dilakukan eksperimen? Kemudian yang keempat adalah yang keempat adalah when. When itu kapan? Ya? When itu kapan? Berbicara tentang waktu percobaan. Kapan percobaan itu dilakukan? Kemudian yang kelima, yang kelima adalah where. Di mana eksperimen itu dilakukan? Ya, itu berbicara tempat. Kalau kapan tadi berbicara waktu, hari, tanggal, jam mungkin, atau pagi, siang, atau sore, atau malam, itu tentang when. Dan kalau where berbicara tentang tempat, di mana teks percobaan itu atau percobaan itu dilakukan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah how. How itu artinya apa? Bagaimana. Nah, kalau bertanya tentang bagaimana, berarti dalam teks laporan percobaan itu akan dimuat tentang langkah-langkah. Nah, akan dimuat tentang langkah-langkah.
biasanya kalau langkah-langkah pembuatan, kalian ingat tadi, misalnya ibu tadi memberikan contoh tentang membuat nasi goreng atau membuat bakwan jagung manis. Nah, ketika membuat bakwan jagung manis, setelah ada bahan, setelah ada alat, biasanya ada unsur how. Ada unsur how. How itu bagaimana? Nah, bagaimana kira-kira cara membuatnya bakwan jagung manis? Pertama, jagung manisnya diiris, gitu kan? Udah sambil membayangkan. Pertama jagung manisnya diiris, kemudian tambahkan irisan bawang daun, kemudian masukkan tepung terigu, tambahkan irisan bawang daun, tambahkan bumbu penyedap rasa, tambahkan sedikit garam, kemudian setelah itu tambahkan air, kemudian diaduk. Nah, setelah diaduk, kemudian digoreng di minyak yang sudah dipanaskan. Nah, itu kan langkah-langkah, itu memuat secara lengkap. Nah, itu yang disebut dengan unsur how. Unsur bagaimana, artinya bagaimana langkah-langkah pengerjaannya. Oke, sudah ada bayangan ya mengenai 5W1H. Ini penting, 5W1H ini informasi dalam teks laporan percobaan itu harus wajib memuat 5W1H. Kemudian berikutnya simpulan informasi dan teks laporan percobaan. Dalam membuat simpulan informasi dalam teks laporan percobaan, pertama harus menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Kemudian kedua, menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Nah, ketika menentukan informasi dalam teks laporan percobaan, maka kalian pertama harus tentukan apa judul laporan percobaan, kemudian apa objek laporan percobaan tersebut, kemudian apa saja alat dan bahan yang digunakan. Setelah ada alat, apa hasil yang didapat dalam laporan percobaan. Kemudian langkah berikutnya, siapa pelaku percobaan, kemudian mengapa percobaan tersebut dilakukan, kemudian kapan laporan percobaan dilaksanakan, di mana percobaan tersebut dilaksanakan, kemudian bagaimana langkah percobaan tersebut. Ini informasi 5W1H itu rinciannya seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, dari materi teks laporan percobaan yang sudah Ibu sampaikan, tentu Ibu memberikan kesempatan kalian untuk berpikir dan membayangkan kira-kira laporan percobaan apa yang akan kalian gunakan, yang akan kalian praktekkan. Kemudian kalian akan membuat teks laporan percobaan yang seperti petunjuk yang telah tadi dijelaskan. Nah, baca kembali ya teks laporan percobaan dengan seksama. Kemudian apa informasi yang kalian dapatkan, kalian catat. Kemudian ingat-ingat ada unsur penting dalam teks laporan percobaan itu, yaitu 5W1H. What, who, apalagi when, where, why, dan terakhir how. Kemudian ketiga, berdasarkan informasi tersebut, buatlah simpulan dari teks laporan percobaan. Kemudian yang keempat jangan lupa pilihlah kosakata baku dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Kosakata baku itu adalah kosakata yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dulu istilahnya EYD, ejaan yang disempurnakan. Tapi sekarang ganti lagi istilahnya, yaitu PUEBI. PUEBI itu adalah PUEBI ya, dari perkembangan dari istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kata-kata baku itu kata yang sesuai dengan PUEBI, sedangkan kata-kata tidak baku adalah kata-kata yang tidak sesuai. Biasanya kata-kata yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Kayak beli, itu kaya itu seperti, beli itu membeli, telur itu. Kalau bakunya itu kan apa? Telur. Nah,
kata tidak bakunya adalah telur. Nah, gunakan ketika kalian menulis teks laporan percobaan pun, kalian harus menggunakan bahasa yang baku. Oke, bagaimana penjelasan Ibu? Sudah bisa dipahami? Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini benar-benar kalian bisa paham. Dan untuk pertemuan ini penjelasannya sampai di sini dulu. Dan untuk pertemuan yang akan datang, Ibu ingin memilih, ya, ingin memilih di antara beberapa di antara kalian untuk presentasi, ya, untuk presentasi mengenai teks laporan percobaan. Ya, tentu tidak bisa semua, hanya beberapa orang karena mengingat waktu. Untuk presentasi mengenai teks laporan percobaan, dalami, pahami mengenai materi ini. Kemudian apabila yang tidak paham, kalian bisa tanyakan langsung melalui Japri dan berhubungan langsung, berkomunikasi langsung melalui WhatsApp. Terima kasih. Demikian pertemuan kali ini. Semoga benar-benar bermanfaat dan bisa kalian pahami. Kemudian bisa kalian praktekkan untuk membuat teks laporan percobaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.